Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnanaila Ramadhani Pramono dengan NPM 121202142 dan teman saya bernama Salsa Bilatu Soliha dengan NPM 121202131 dengan program studi akuntansi 2024. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai standar audit 805 revisi 2021. Mengenai pertimbangan khusus, audit atas laporan keuangan tunggal, dan suatu unsur akun atau pos tertentu dalam laporan keuangan. Pendahuluan. Ruang lingkup. 1. Standar audit ini berkaitan dengan pertimbangan khusus atau penerapan standar audit tersebut untuk suatu audit atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur akun atau pos tertentu dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tunggal atau unsur akun atau pos tertentu dalam laporan keuangan mungkin disusun sesuai dengan kerangka bertujuan umum atau kerangka bertujuan khusus. 2. Standar audit ini tidak berlaku untuk laporan auditor komponen yang diterbitkan sebagai hasil pekerjaan yang dilaksanakan atas informasi keuangan suatu komponen atas permintaan dari tim perikatan grup untuk tujuan suatu audit atas laporan keuangan grup. Lihat standar audit 600, revisi 2021. 3. Standar audit ini tidak menghilangkan ketentuan yang tercantum dalam standar audit lain dan juga tidak ditujukan untuk mengatur seluruh pertimbangan khusus yang mungkin relevan dengan kondisi perikatan. Pendahuluan. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Tujuan auditor pada saat menerapkan standar audit dalam audit atas suatu laporan keuangan tunggal atau suatu unsur, akun atau pos tertentu dalam laporan keuangan adalah untuk mengarahkan secara tepat pertimbangan khusus yang relevan dengan A. Penerimaan perikatan, B. Perencanaan dan pelaksanaan perikatan tersebut, dan C. Perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur, akun atau pos tertentu dalam laporan keuangan. Next. Definisi. Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, unsur atas laporan keuangan atau unsur berarti suatu unsur, akun, atau pos dalam laporan keuangan. Yang kedua, standar pelaporan keuangan berarti standar pelaporan keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan yang ketiga, laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan mencakup pengungkapan yang terkait. Pengungkapan yang terkait umumnya terdiri dari informasi penjelasan atau informasi deskriptif lain yang relevan dengan laporan keuangan atau unsurnya. Terus para A2. Ketentuan. Pertimbangan saat penerimaan perikatan. Penerapan standar audit. Standar audit 200 revisi 2021 mengharuskan auditor untuk mematuhi semua standar audit yang relevan dengan audit. Dalam kondisi audit atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan, ketentuan ini berlaku terlepas dari apakah auditor juga melakukan perikatan audit atas satu set lengkap laporan keuangan entitas. Jika auditor juga tidak melakukan perikatan audit atas satu set lengkap laporan keuangan entitas, auditor harus menentukan apakah audit atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan berdasarkan standar audit yang praktis dilaksanakan. Terus paragraf A5 sampai A6. Next, pertimbangan saat penerimaan perikatan. Keberterimaan kerangka pelaporan keuangan. Standar audit 210 revisi 2021
mengharuskan auditor untuk menentukan kerangka pelaporan keuangan yang tepat dalam penyusunan atas laporan keuangan. Dalam audit atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan, hal ini harus mencakup apakah penerapan kerangka pelaporan keuangan tersebut akan menyediakan suatu penyajian atas laporan keuangan dengan pengungkapan yang cukup untuk memungkinkan pengguna yang dituju memahami informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan atau unsur dan dampak transaksi material serta peristiwa-peristiwa yang disampaikan dalam laporan keuangan atau unsurnya. Selanjutnya, bentuk opini. Standar Audit 210 Revisi 2021 mengharuskan bahwa ketentuan yang disepakati dalam perikatan audit mencakup format laporan yang diharapkan dari setiap laporan yang akan diterbitkan oleh auditor. Dalam kondisi audit atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan, audit harus mempertimbangkan apakah bentuk opini yang diharapkan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Pertimbangan saat perencanaan dan pelaksanaan audit. Standar Audit 200 Revisi 2021 menyatakan bahwa standar audit ditulis dalam konteks audit atas laporan keuangan. Standar-standar tersebut harus disesuaikan seperlunya dengan kondisi ketika diterapkan ke audit atas informasi keuangan historis yang lain. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan tunggal atau unsur tertentu dalam laporan keuangan, auditor harus menyesuaikan seluruh standar audit relevan sebagaimana yang dibutuhkan dalam kondisi perikatan yang bersangkutan. Selanjutnya, pada waktu perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan, auditor harus menerapkan ketentuan dalam Standar Audit 700 Revisi 2021 dan jika relevan, Standar Audit 800 Revisi 2021 disesuaikan seperlunya dalam kondisi perikatan. Lalu auditor tidak boleh menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tunggal atau satu set lengkap laporan keuangan jika auditor telah menyatakan opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat atas satu set lengkap laporan keuangan. Hal ini berlaku meskipun laporan keuangan auditor atas laporan keuangan tunggal tidak diterbitkan bersama dengan laporan auditor yang memuat opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat. Materi penerapan dan penjelasan lain. Ruang lingkup. 1. Standar Audit 200 Revisi 2021 mendefinisikan istilah informasi keuangan historis sebagai informasi yang dinyatakan dalam istilah keuangan atau suatu entitas tertentu yang terutama dihasilkan dari sistem akuntansi entitas tersebut, tentang peristiwa ekonomi yang terjadi pada periode lalu atau tentang kondisi ekonomi atau kondisi pada waktu tertentu di masa lalu. 2. Standar Audit 200 Revisi 2021 mendefinisikan istilah laporan keuangan sebagai suatu representasi terstruktur informasi keuangan historis, termasuk catatan atas laporan keuangan yang terkait yang dimasukkan untuk mengomunikasikan sumber daya atau kewajiban ekonomi entitas pada suatu tanggal tertentu atau perubahannya dalam suatu periode tertentu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Selanjutnya, pertimbangan saat penerimaan perikatan penerapan standar audit. Yang pertama, Standar Audit 200 Revisi 2021 mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan termasuk ketentuan independensi yang terkait dengan perikatan audit atas laporan keuangan, dan B. Seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Yang kedua, kepatuhan terhadap ketentuan standar audit yang relevan dengan audit atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan mungkin tidak praktis ketika auditor tidak juga melakukan perikatan audit atas satu set lengkap laporan keuangan entitas. Jika auditor menyimpulkan bahwa audit atas suatu laporan keuangan tunggal atau unsur tertentu dalam laporan keuangan terkait dengan standar audit tidak dapat diterapkan, auditor dapat membahasnya
Dengan pihak manajemen, apakah ada perikatan lain yang lebih praktis? Selanjutnya, pertimbangan saat penerimaan perikatan. Keberterimaan kerangka pelaporan keuangan. Keberterimaan laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang didasarkan pada kerangka pelaporan yang ditetapkan oleh suatu organisasi yang berwenang atau organisasi yang diakui sebagai pembuat standar penyusunan satu set lengkap laporan keuangan. Sebagai contoh, standar pelaporan keuangan. Pertimbangan saat penerimaan perikatan, yaitu bentuk opini. Bentuk opini yang dinyatakan oleh auditor bergantung pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan standar audit 300 revisi 2021. Selanjutnya materi penerapan dan penjelasan lain. Pertimbangan saat penerimaan perikatan, bentuk opini. Pada waktu menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang lengkap yang disusun sesuai dengan suatu kerangka penyajian wajar opini auditor kecuali jika diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan menggunakan syarat sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, dikosongkan. Lalu yang B, pada waktu menyatakan opini tanpa modifikasian atas satu set lengkap pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut disusun dalam semua hal yang material berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasa Bilaskai. Baik, selanjutnya yaitu materi penerapan dan penjelasan lain pada pertimbangan saat perencanaan dan pelaksanaan audit. Relevansi setiap standar audit atau SA mengharuskan pertimbangan secara cermat, bahkan hanya unsur tertentu dalam laporan keuangan yang menjadi hal yang diaudit. SA seperti SA 240 revisi 2021, SA 550 revisi 2021 dan SA 570 revisi 2021 merupakan SA atau standar audit yang pada prinsipnya relevan. Hal ini karena unsur tersebut dapat mengandung kesalahan penyajian sebagai akibat kecurangan, dampak transaksi pihak berelasi, atau penerapan asumsi kelangsungan usaha yang tidak sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Next. Selanjutnya yaitu SA 260 revisi 2021 mengharuskan auditor untuk menentukan pihak yang tepat dalam struktur tata kelola entitas untuk menyampaikan komunikasi. SA 260 revisi 2021 menyatakan dalam beberapa kasus semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dilibatkan dalam mengelola entitas dan penerapan atas ketentuan komunikasi dimodifikasi untuk memperhitungkan posisi ini. Ketika satu set lengkap laporan keuangan juga disusun oleh entitas, pihak yang bertanggung jawab untuk atas pengawasan penyusunan laporan keuangan tunggal atau suatu unsur dalam laporan keuangan belum tentu merupakan pihak yang sama dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab atas pengawasan penyusunan satu set lengkap laporan keuangan. Next. Ketika merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan bersamaan dengan audit atas satu set lengkap laporan keuangan entitas, auditor dapat menggunakan bukti audit yang diperoleh sebagai bagian dari audit atas satu set lengkap laporan keuangan entitas dalam audit laporan keuangan tunggal atau unsurnya. Next.
Selanjutnya yaitu perumusan opini dan pertimbangan pelaporan Peftara 11 saat ini, yaitu standar audit 700 revisi 21 mengharuskan auditor dalam perumusan suatu opini untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan yang dituju memahami dampak transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut. Dalam kondisi laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan, adalah penting bahwa laporan keuangan tersebut atau unsurnya termasuk catatan yang terkait, dipandang dari ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan pengguna yang dituju memahami informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut atau unsurnya, dan dampak transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut atau unsurnya. Next. Penerapan standar audit 700 revisi 2021 saat pelaporan atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu laporan keuangan. Paragraf 11 dari standar audit ini menjelaskan bahwa auditor diharuskan untuk menerapkan ketentuan dalam standar audit 700 revisi 2021, diadaptasi seperlunya sesuai kondisi perikatan ketika merumuskan suatu opini dan menyusun laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan. Dalam melakukan hal tersebut, auditor juga diharuskan untuk menerapkan ketentuan pelaporan dalam standar audit lain yang diadaptasi seperlunya sesuai kondisi perikatan, dan dapat terbantu dengan pertimbangan di bawah ini. Next. Keberlangsungan usaha bergantung pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang digunakan dalam penyusunan atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan. Uraian dalam laporan auditor tentang tanggung jawab manajemen yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dapat disesuaikan sebagaimana diperlukan. Uraian dalam laporan auditor tentang tanggung jawab auditor dapat juga disesuaikan tergantung penerapan standar audit 570 revisi 21 disesuaikan dengan kondisi perikatan. Next. Selanjutnya yaitu hal audit utama. Standar audit 700 revisi 21 mengharuskan auditor untuk mengomunikasikan hal audit utama berdasarkan standar audit 701 revisi 2021. Mohon maaf, maksudnya standar audit 701 2021. Untuk audit atas satu set lengkap laporan keuangan emiten yang bertujuan umum. Untuk audit atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan. Standar audit 701 2021 hanya diterapkan ketika pengomunikasian hal audit utama dalam laporan auditor atas laporan keuangan atau unsurnya diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau auditor memutuskan untuk mengomunikasikan hal audit utama. Ketika hal audit utama dikomunikasikan dalam laporan auditor atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan. Standar audit 701 2021 diterapkan seluruhnya. Selanjutnya yaitu informasi lain. Standar audit 720 revisi 2021 mengatur tanggung jawab auditor terkait dengan informasi lain. Dalam konteks standar audit ini, laporan yang memuat atau menyertai laporan keuangan tunggal atau unsur tertentu dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menyediakan kepada pemilik atau pemangku kepentingan serupa informasi tentang hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan tunggal atau unsur tertentu. Laporan keuangan dianggap sebagai laporan tahunan untuk tujuan standar audit 720 revisi 2021.
Ketika auditor menentukan bahwa entitas berencana untuk menerbitkan laporan tersebut, ketentuan dalam Standar Audit 720 Revisi 2021 berlaku untuk audit atas laporan keuangan tunggal atau unsurnya. Selanjutnya, nama rekan perikatan. Ketentuan dalam Standar Audit 700 Revisi 2021 bagi auditor untuk mencantumkan nama rekan perikatan dalam laporan auditor juga berlaku untuk audit laporan keuangan tunggal emiten atau suatu unsur tertentu laporan keuangan emiten. Pertimbangan dampak hal-hal tertentu dalam laporan auditor atas satu set lengkap laporan keuangan entitas terhadap audit atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan dan terhadap laporan auditor terkait. Pertimbangan apakah hal yang dicantumkan dalam laporan auditor atas satu set lengkap laporan keuangan adalah relevan dalam konteks perikatan untuk memberikan laporan atas laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan membutuhkan pertimbangan profesional. Faktor-faktor yang relevan dalam mempertimbangkan dampak tersebut mencakup yang pertama, sifat atas hal-hal yang dijelaskan dalam laporan auditor atas satu set lengkap laporan keuangan dan seberapa luas keterkaitan hal tersebut dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan. Yang kedua, seberapa pervasif hal-hal yang dijelaskan dalam laporan auditor atas satu set lengkap laporan keuangan. Ketiga, sifat dan luas perbedaan antara kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang keempat, sejauh mana perbedaan antara periode yang dicakup oleh satu set lengkap laporan keuangan dibandingkan dengan periode atau tanggal laporan keuangan tunggal atau unsur dalam laporan keuangan. Yang terakhir, yaitu waktu yang berlaku sejak tanggal laporan auditor atas satu set lengkap laporan keuangan. Opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor atas satu set lengkap laporan keuangan entitas. Dalam laporan auditor atas satu set lengkap laporan keuangan suatu entitas, pernyataan tidak menyatakan pendapat atas hasil operasi dan arus kas jika relevan dan suatu opini tanpa modifikasian atas posisi keuangan diizinkan, karena pernyataan tidak menyatakan pendapat diterbitkan terkait dengan hasil operasi dan arus kas saja dan tidak dalam konteks atas laporan keuangan secara keseluruhan. Berikut adalah contoh unsur, akun, atau pos tertentu dalam laporan keuangan. Yang pertama ada piutang usaha, penyisihan atas piutang tak tertagih, persediaan, liabilitas untuk manfaat pensiun, nilai tercatat aset tak berwujud yang teridentifikasi atau liabilitas untuk klaim telah terjadi namun belum dilaporkan dalam suatu portofolio asuransi, termasuk catatan yang terkait. Yang kedua, suatu daftar aset yang dikelola secara eksternal dan pendapatan dari program pensiun swasta, termasuk catatan yang terkait. Yang ketiga, suatu daftar nilai bersih aset berwujud, termasuk catatan yang terkait. Yang keempat, suatu daftar pengeluaran yang berhubungan dengan properti sewa, termasuk catatan penjelasan. Yang terakhir, suatu daftar partisipasi laba atau bonus karyawan, termasuk catatan penjelasan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.